Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Richard Dermawan. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas saham-saham yang ada di Indonesia secara khusus menggunakan pendekatan analisa teknikal. Pada bagian yang pertama kita akan bahas tentang IHSG dulu. Setelah itu kita akan bahas kurang lebih ada 4 saham yang kiranya menarik untuk diperhatikan beberapa waktu ke depan. Untuk IHSG, bisa kita lihat bersama hari ini IHSG terlihat cukup baik ya teman-teman, hampir full body candle. Dimana opennya di area 6637 lalu mencetak area high di 6687 dan closingnya ada di high. Dimana dengan closing yang cukup baik hari ini ada potensi untuk pada perdagangan mendatang kembali mengalami penguatan. Resisten terdekat daripada IHSG ada di kisaran area 6.700 sampai 6.707. Dan untuk area supportnya, jika pada perdagangan mendatang ternyata IHSG tidak berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan, support terdekatnya ada di kisaran area 6.600 dan target penurunan dari bearish flag-nya sendiri ada di sekitar 6.500. Posisinya sekarang memang belum menyelesaikan target penurunan, tapi kita akan menikmati pergerakan yang ada dan juga mengikuti pergerakan yang ada. Karena tidak ada yang bisa memastikan apakah IHSG akan turun ke 6.500 atau tidak. Dan kalau kita lihat data di rti.co.id, hari ini memang pergerakan IHSG cukup kuat ya teman-teman, hingga akhir sesi pun masih ditarik hingga closing 0,96% atau 0,7. Dan hari ini transaksi tidak terlalu ramai, 9,9 triliun dengan 279 saham mengalami kenaikan dan 250 diantaranya mengalami penurunan. Hari ini asing masih kembali net sell. Net sell sebesar 280,23 miliar. Teman-teman bisa perhatikan bahwa akhir-akhir ini, walaupun memang asing melakukan net sell ya teman-teman, tetapi IHSG sudah mulai bisa menunjukkan pergerakan yang hijau. Bisa dikatakan bahwa ada big fund dari lokal ya, yang mampu membeli saham-saham blue chip dalam jumlah besar yang membuat IHSG mampu mengalami kenaikan. Memang transaksi tidak seramai dulu dan asing masih terus net sell, tetapi kalau misalnya kita lihat kondisi sekarang, kita tetap bisa gunakan area support dan resisten ya teman-teman. Dimana support dan resisten kita jadikan patokan untuk kita entry. Dan kalau pergerakan IHSG-nya bagus, saham blue chip-nya bagus, itu menjadi kesempatan untuk trading di saham blue chip. Dan untuk saham pertama yang akan kita bahas pada video hari ini adalah Harum. Saham Harum hari ini ditutup mengalami kenaikan 1,5%, berhasil mengkonfirmasi breakout 1655 dengan low hari ini di 1660, walaupun selisih 1 tick ya teman-teman, tapi sudah mengkonfirmasi kenaikannya sekaligus membuat sebuah pola yaitu rounding bottom. Target dari rounding bottomnya ada di 1850 dan kalau bisa breakout dan menyelesaikan target ke 1850, maka Harum juga ada potensi untuk breakout area resisten di 1810. Kalau bisa breakout dari 1810, artinya akan mengkonfirmasi sebuah pola, yaitu double bottom. Ini adalah bottom yang pertama, dan yang di kanan ini adalah bottom yang kedua. Memang hari ini pada perdagangan kali ini masih belum terlihat, tetapi kita bisa lihat bersama. Kalau terus mengalami kenaikan, tentu target area 2000 cukup realistis dilihat dari saham Harum. Untuk area support terdekat ada di 1665 sampai 1645. Bisa kita lihat bersama pada saat mau breakout, volumenya sudah mulai menguat
Dan kita tunggu volume-volume selanjutnya, apakah akan terus mengalami kenaikan menuju area resisten atau koreksi dulu bagi saham Harum. Yang jelas saham Harum terlihat cukup menarik, sudah mengkonfirmasi rounding bottom dengan target 1850. Untuk saham kedua yang akan kita bahas pada video kali ini adalah CEM. Saham CEM hari ini ditutup menguat 8% ya teman-teman, setelah beberapa waktu mengalami koreksi, dan area support dari CEM sendiri ada di kisaran area 140 sampai 134. Sudah 2 kali tersentuh, dan memang setelah menyentuh area support saham CEM cenderung sideways ya pergerakannya dari range 168 sampai area 134. Bisa kita lihat bersama bahwa saham CEM ketika mengalami koreksi dari area 168-nya turun dengan cenderung low volume, dan hari ini mulai diisi kembali volumenya dengan kenaikan 8%. Bagi teman-teman yang mau buy on breakout, silahkan buy ketika besok CEM terkonfirmasi berhasil breakout dari area sideways-nya, di mana target terdekat tentu untuk menutup gap dulu di area 190. Dan kalau kita ukur misalnya dari sepanjang area sideways-nya aja, maka ada potensi lumayan untuk bisa melanjutkan kenaikan sampai ke area 200-an kembali. Jadi silahkan teman-teman perhatikan. Untuk saham CEM, kalau misalnya dia turun-turun sampai dekat-dekat area 140, 134 menjadi kesempatan untuk buy on weakness. Kalau teman-teman mau buy on breakout, silahkan tunggu saham CEM terkonfirmasi breakout pada peragangan mendatang di 168. Dan untuk saham ketiga yang akan kita bahas pada video kali ini adalah BBKP. BBKP salah satu saham yang downtrend, tetapi pergerakannya cukup menarik. Pada perdagangan hari ini BBKP ditutup mengalami kenaikan 4,35%. Kenaikan yang cukup baik ya, dan juga bisa kita lihat bersama dari sisi volume juga sudah mengalami kenaikan kembali. Kalau kita lihat sekarang, BBKP sebenarnya sudah mengkonfirmasi breakout dari trend lainnya, di mana pola bullish, cup and handle-nya, di mana handle-nya sudah terkonfirmasi breakout dengan break dari high pada perdagangan sebelumnya di kisaran 117. Jadi kurang lebih seperti ini. Dan ketika pada perdagangan mendatang saham BBKP bisa breakout dari 124, itu adalah sebuah petanda yang sangat bagus. Artinya BBKP ada potensi untuk melanjutkan kenaikannya bisa sampai kisaran area 150, di mana kenaikannya itu sepanjang cupnya ya teman-teman. Dan untuk area support terdekat, teman-teman bisa gunakan area kisaran 116 sebagai area support. Kalau misalnya BBKP koreksi, area support sekaligus area trend line. Dan kalau misalnya ternyata 116-nya gagal menahan BBKP, kita akan lihat bersama di 112-110. Jadi kita akan pantau bersama, ada dua area support. Yang pertama di kisaran area 116, dan yang kedua adalah di kisaran area 112-110, di mana supportnya kita gunakan juga area trend line dari trend line bagian atas, di mana sudah berhasil di breakout pada perdagangan hari ini. Jadi silahkan teman-teman pantau saham BBKP, harusnya secara short term cukup menarik, ada potensi naik sampai kisaran 150. Dan untuk saham terakhir yang akan kita bahas pada hari ini adalah BRMS. Salah satu saham yang
kenaikannya sangat signifikan ya teman-teman. Hari ini BRMS ditutup naik 19%. Kenaikan yang luar biasa yang juga didukung dengan volume yang luar biasa setelah hampir 2 bulan. Akhirnya BRMS kembali menunjukkan sebuah spike volume yang besar, di mana ada potensi pada perdagangan mendatang akan mencoba kembali breakout 193 setelah beberapa kali gagal breakout ya teman-teman. Di sini ada 1 kali gagal breakout. Di sini ada 2 kali gagal breakout. Di sini ada yang ketiga kali gagal breakout dari 193. Dan yang terakhir pada tanggal 2 Desember juga BRMS gagal breakout. Jadi harusnya besok menjadi sebuah peragaan yang menarik ya dari saham BRMS kalau misalnya BRMS-nya akhirnya bisa breakout 193. Karena bisa kita lihat bersama kenaikan hari ini candlenya bagus banget dan juga volumenya besar. Untuk support terdekat, teman-teman bisa gunakan area 174 yang sebelumnya adalah area resisten. Dan kita gunakan sebagai area support. Jadi kalau misalnya ada potensi untuk koreksi, kita pantau bersama di area 174 ya. Ataupun kita bisa spare sampai area 168 seperti area support sebelumnya, di mana waktu itu akhirnya dijebol dan menjadi area resisten. Untuk resisten yang sekarang yang terdekat ada di area 193 dan kalau bisa breakout 193 maka bagus banget untuk pergerakan dari BRMS. Jadi yang perlu dipantau adalah 174 dan 193. Jadi total pada video hari ini kita ada bahas kurang lebih 4 saham dan IHSG. Yang pertama adalah Harum, yang kedua CEM, yang ketiga BBKP, dan yang keempat adalah BRMS. Disclaimer on, untuk semua saham yang saya sebutkan pada kesempatan hari ini bukan ajakan menjual atau membeli, bukan rekomendasi. Silahkan teman-teman lakukan analisa kembali. Kalau tidak sesuai dengan analisa teman-teman, silahkan di skip dan cari saham lainnya. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.